Siapa sih yang gak kenal Natasha Wilona? Artis muda berbakat ini udah sering banget menghiasi layar kaca dan layar lebar dengan aktingnya yang luar biasa itu men. Dari film-film yang pernah dibintangi dan ada beberapa film yang mungkin bisa menyita perhatian gue untuk nonton sampai selesai. Nah, di video ini gue bakal ngupas tuntas tentang film-film terbaik darinya ini, tepatnya di 7 film terbaik yang dibintangi oleh Natasha Wilona. Heboh pada waktu primer tayangnya, ini film jadi perbincangan banget para netizen di seluruh Indonesia men. Kisahnya mengenai seorang pemuda bernama Arga yang tak pernah terpikirkan oleh dirinya. Ia dijodohkan dengan harus menikah muda pada anak sahabat ayahnya yang baru aja menginjak usia 18 tahun men. Film berjudul Argantara ini, maaf ya, harus gua rating di 4,0 men. Karena lain gak lain memang selera gua buat nonton film kayak gini selalu aja dibuat gregetan gitu. Kayak apa sih men, ngasih cerita yang kayak gini. Buat penonton yang baru aja menginjak fase remaja, tentu cerita kayak gini adalah cerita yang memang mereka idam-idamkan untuk harus ditonton gitu. Tapi buat orang memang udah menginjak ranah dewasa, termasuk gua sendiri sih udah ngerasa tuir ya. Nah, ini cerita tuh bullshitnya parah banget men. Logis dalam ceritanya aneh banget, dan entah ini film konsep kayak gimana pun gua masih belum nangkep gitu. Apalagi ini film punya alur yang sangat-sangat bisa bikin bahaya para remaja men. Buat dua aktor muda yang masih bertalenta kayak Natasha Wilona dan Aliando Syarif, mungkin adalah hal yang paling positif di dalam film ini. Chemistry keduanya dapat banget dan memang sangat profesional, mengingat filmnya ini mengancam karir mereka ke depannya gitu. Gak akan bisa ngejalanin kehamilan ini. Aku gak siap, aku takut. Buat kalian suka sama genre horor dan lagi cari film horor yang punya latar belakang di sekolah, bisa coba tonton film ini. Natasha Wilona sendiri bakal jadi main lead di dalam film ini men, dimana dia sebagai Sienna dan juga berakting keren banget. Ya walaupun filmnya nggak bisa dibilang bagus dari segi keseluruhannya ya. Sebuah film berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini gua rating mendingan gitu dari versi IMDb-nya ya, sebesar 5,5. Mengingat ini film memang buat orang-orang Indonesia aja. Selain akting dari Natasha Wilona di sini memang nggak ada yang spesial men. Horornya yang terasa nanggung dan beberapa scene-nya terlihat memang kurang bisa dieksplor lagi. Gua rasa ini film memang ditujukan buat orang yang memang lagi gabut aja gitu ya. Buat gue sendiri overall ini adalah film yang masih asik gitu ditonton sendirian ya. Apalagi buat kalian yang memang gak suka film horor dengan intensitas dan juga gore yang sangat tinggi, ini cocok buat ditonton. Karena balik lagi ini film horor yang serba nanggung. Ada orang yang akan mati gitu. Kamu jangan pergi. Ada arwah mau jemput kamu. Butuh hiburan yang ringan dan seru? Bisa icipin salah satu film dari YouTuber terkenal di Indonesia ini men. Dengan kisah yang memang relatif ringan pada rentang pencarian jati diri dan juga cinta sejati dari seorang penulis muda ini men. Salah satu dari sekian banyak film YouTuber atau stand up komedian versi digital yang waktu tahun 2013 sampai 2016 lalu booming banget gitu di Indonesia men. Yap, Relationship telah sukses ngantongin rating 5,7 dari gua pas pertama kali gua nonton film waktu dulu juga ya. Yang gue suka sama film ini mungkin pure bukan karena ceritanya itu sendiri men, tapi karena Natasha Wilona lah yang memang keren banget jadi Vivi di sini. Buat filmnya sih ya selera-seleran aja kali ya. Kalau kalian bisa tahan sama ke-awkwardan, cringe dan alaynya yang dihadirkan di dalam film ini, monggo silahkan ditonton. Tipe selera orang memang nonton film itu berbeda-beda, dan balik lagi gue suka ini film memang karena pure ada Natasha Wilona men, yang keren banget dengan aktingnya itu gitu. Selebihnya mungkin bisa lah ya jadi bahan referensi kalian untuk nonton film ini. Kamu yakin mau jadi penulis? Aku nulis bukan buat kaya, tapi karena aku suka prosesnya. Sequel terbaru dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini bakal lebih menyeramkan lagi katanya ya. Jatinya sih cuma upgradean sinematik dan konsepnya aja kok. Selebihnya masih flat dan cocok banget buang waktu kalian. Jadi ceritanya masih berlanjut ke sebuah desa ya, bukan di sekolah lagi nih. Dengan sebuah kutukan yang melekat pada desa tersebut men. Nah, Sienna ini mau nyari misteri dari kekuatan dalam dirinya itu. Karakter Sienna di sini tentu masih menjadi main lead-nya dong, dengan Natasha Wilona yang memberikan akting ciamik buat keseluruhan filmnya berjalan.
Cuma bukan karakternya ini yang di-upgrade, tapi malah di-downgrade, men. Banyak porsi yang seharusnya bisa dimanfaatin buat nge-show off Natasha Wilona sebagai Sienna ini, tapi ujung-ujungnya malah dipangkas abis. Buat gue yang memang nonton ini film karena ada Natasha Wilonanya, marah dong. Lah iyalah. Secara gue nonton film pertamanya dibantu karena ada acting darinya yang bikin filmnya ini nggak jatuh ke lumpur lebih dalam lagi, men. Cuma kenapa gue ngasih film sequel bertajuk Desa Bunuh Diri ini di posisi keempat dengan rating besar loh, 5,8. Karena jujur dibilang ini lebih baik dari film pertamanya, buat gue sendiri sih iya ya, ini lebih baik gitu. Dari segi sinematografi, pemilihan tempat dan juga makeover gore-nya serta setannya itu dibuat lebih meyakinkan lah kalau ini film horor gitu. Gue serius yuk. Gue bisa lihat tanda kematian. Masih ada di film horor dari genre film yang bisa dibilang format lama nih, dengan sebuah kisah yang kali ini bisa lebih baik lah dari film sebelumnya. Kisahnya ini bakal berada dari kakak beradik yaitu Nadine dan juga Naya yang terpaksa untuk menjual penginapan Mekar Jiwo yaitu warisan dari neneknya di Solo. Selama belum laku terjual, mereka membuka penginapan tersebut ya, dan hari-harinya pasti menemukan kejanggalan yang aneh dan penuh dengan aura creepy. Gak bisa dipungkiri ini film pas banget dapat posisi ketiga, men, dari Nini Towok yang gue pikir lebih baik di rating 6,0 gitu dibandingkan IMDb yang ngasih 4,4, men. Cara beberapa faktor horornya cukup dapet ya. Jadi masih pakai makeover yang tentu serem-serem semua ala-ala 2010-an lah. Dari para pemerannya sih mungkin gak ada yang spesial ya, dan gue rasa masih banyak yang kosong, men. Mengingat ini film cuma bisa di-lead oleh Natasha Wilona itu sendiri. Kalau ada banyak macam aktor famous lainnya mungkin bakal lebih seru dan lebih asik lagi lah. Karena ini film juga udah ada di format HD di Netflix ya. Jadi masih layak banget buat jadi tontonan menarik di rumah yang lagi gabut pengen nonton film horor sendirian. Itu boneka Nini Towok, Den. Boneka Nini Towok itu adalah jalangkung perempuan. Kalau yang tadi ada dalam ranah film format lama, untuk yang ini bakal ada di format film baru, men. Gak lepas dari kisah yang mistis, ceritanya ada dua pasutri baru yang sedang menghadapi sebuah gangguan dalam rumah barunya itu, men. Dimana tiap mereka hadir, pasti ada aja gitu masalah yang tak terselesaikan. Film yang paling terbaru dari Natasha Wilona nih. Sebenarnya gue mau taruh ini film di posisi pertama ya, tapi lebih baik sih di posisi kedua, men. Dengan judul Janji Darah dengan mendapatkan rating 6,5 dari gua secara keseluruhannya. Esensi horor yang diberikan dalam film ini nggak begitu serem, tapi bisa bikin kalian merinding, men. Apalagi tentu proses di dalam ceritanya yang dibuat secara logis dan enak untuk diikuti gitu. Cuma ya masih dibilang jauh lah buat jadi horor yang bisa bikin para penontonnya terpuaskan. Yang gendong ini film tentunya ada di para aktor dan aktrisnya, men. Dimana semuanya punya porsi yang pas dan punya peranan yang pas juga loh. Dalam beberapa scene yang cukup menarik untuk disaksikan ya. Natasha Wilona dan Emir Mahira punya sifat karakter seperti aslinya, men. Begitupun dengan support role lainnya gitu. Makanya ini film masih selamat lah dari zona permakian duniawi gitu. Ya aku cuma takut aja mungkin ada urusan yang belum selesai tapi orangnya udah keburu meninggal. Nah di film pertama ini kira-kira film apa ya? Udah pasti film terbaik dari Natasha Wilona dong. Dan yang paling penting ini film ada di ranah genre horor ya. Nggak nyangka kan, biasanya kan di genre romance. Ini adalah salah satu film horor yang cukup populer pada waktu itu dengan ngasih chemistry apik Stefan William dan juga Natasha Wilona nih. Yang by the way waktu itu juga lagi pamor gede-gedean, men. Gara-gara main sinetron bareng gitu. Rumah Pasung di posisi nomor 1 ini cocok banget lah, dapat rating 6,8 versi dari Next. Dari poster, trailer, dan beberapa jepretan foto soal film ini bener-bener dibuat ngeri, men. Film ini ngasih sebuah kisah yang memang klasik parah, men. Kalian bakal lihat di set latar, penggunaan kamera, dan makeovernya yang tentu semuanya sangat-sangat familiar banget sama film horor Indonesia pada tahun 2010-an. Ini film beda banget dengan film-film horor Indonesia yang sekarang ngasih horor CGI-nya itu atau efek komputernya ya, itu berlebihan dengan makeover yang seadanya, men. Ditambah dua chemistry emas dari Stefan William dan Natasha Wilona bakal bisa menggeser posisi film Janji Darah untuk perebutan posisi pertama versi dari Next. Bercumbu rindu dalam darah kematian. Musnahlah segala pembatas. Nah, itu dia 7 film terbaik Natasha Wilona yang sebagian bisa kalian tonton di internet. Mulai dari drama romantis yang bikin meleleh sampai horor yang bisa deg-degan, Natasha Wilona selalu sukses bikin kita terpukau dengan aktingnya itu. Jadi film mana nih yang paling pengen kalian tonton? Komen di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka. Gua Ari pamit undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.